Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari Wakil Rois Am PBNU, yaitu Kiai Haji Anwar Iskandar. Jadi beliau menyampaikan tentang permasalahan NU yang sekarang terkait dengan hal berbagai macam polemik yang ada. Salah satunya netizen ya, yaitu beramai-ramai untuk membuli daripada PBNU yang sekarang. Dan ada istilah baru bagi Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar dari beliau ya, yaitu sebagai peluru yang nyasar. Kira-kira apa maksudnya, saudara sekalian? Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Mengenai polemik nasab. Karena dengan adanya polemik nasab ini tentu antara satu warga NU dengan warga NU yang lain, warga NU yang kibin dengan warga NU yang bukan kibin, itu saling berbenturan. Khususnya ketika ditemukan di dalam media sosial yang tentu kita sudah mengetahui bagaimana ramainya pembahasan mengenai polemik nasab Balawi di Nusantara ini yang sampai saat ini itu belum terselesaikan. Nah, kalaulah ini memang sebuah pendidikan kaderisasi untuk tingkatan syuriah ya, untuk tingkatan syuriah di pengurus-pengurus NU, tentu syuriah ini lebih dominan kepada keilmuan. Nah, hanya saja dari apa yang disampaikan oleh beliau ini, ya memang secara sekilas itu bahwa pengurus-pengurus atau calon-calon pengurus lah ya, itu dari kalangan syuriah itu harus memiliki wawasan keilmuan yang tinggi, sehingga adanya PPWK ini adalah untuk mengkader para calon-calon pengurus syuriah. Langsung saja ya kita putarkan, kemudian kita kritisi apa yang bisa untuk dikritisi, atau kita syarahi lah dari penyampaian yang beliau sampaikan. Ya, silahkan. Kuantitas. Kita juga mendengar bagaimana PDJA yang memiliki lembaga survei juga memberikan satu pemahaman kepada kita tentang hal yang sama. Tetapi apakah ketika kita bicara tentang kualitas juga semayoritas kuantitas kita? Bagaimana tingkat ekonomi warga itu? Ya, ekonomi. Bagaimana tingkat kesehatan warga itu? Bagaimana tingkat keilmuan warga Nah, ini nih yang seru ini. Bagaimana tingkat keilmuan warga NU ya? Boleh, lanjut. Oh ya, lupa ada satu hal yang ketinggalan itu. Bahwa ketika beliau ini merupakan wakil Rois Am PBNU, tentu beliau ini adalah wakilnya Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar ya. Tentu kita sudah tahu bersama-sama bagaimana sikap Mbah Rois Am ya, Kiai Haji Miftahul Akhyar ini, sikap beliau dalam menanggapi polemik nasab yang sampai saat ini masih ramai ya. Beliau wakilnya, beliau adalah wakilnya. Terus yang paling menyedihkan hari-hari ini, yang menghiasi berbagai sosial media, yang saling berantem karena berbagai kepentingan dan latar belakang, adalah orang NU. Ya, karena memang dari dulu yang percaya bahwasanya Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah warga NU. Terus, sehingga ketika ada polemik nasab yang seperti sampai saat ini, itu yang ramai di kalangan orang NU saja. Sementara di luar NU, misalkan Muhammadiyah atau Al-Irsyad, itu mulai dari awalnya memang tidak percaya para habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bisa dicek ya. Karena yang menjadi barometer itu adalah tingkat ketakwaan dari masing-masing individu itu. Terserah dia mau keturunan siapa. Tapi ketika ukuran dari kemuliaan dari masing-masing individu itu adalah ketakwaan itu sendiri yang ada dalam dirinya. Soal disulut soal kecil aja, disulut perkara kecil aja, sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan urusan syariat, ya, udah membara. Nah, jadi kalau yang ramai saat ini ya, ini dugaan saya atau interpretasi yang bisa saya sampaikan dari statement beliau itu adalah mengenai polemik nasab. Nah, kalaulah ini adalah kaitannya adalah dengan nasab, yang kemudian itu adalah berkaitan dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan salah satu bagian dari syariat. Kenapa? Ya karena di situ akan ada hak, akan ada kewajiban, muncul hak, muncul kewajiban. Ada kewajiban, ada hak. Yang kemudian tidak hanya dilihat dari sisi itu saja, tetapi dilihat dari sisi
ada doktrinasi, kemudian ada upaya-upaya untuk penjajahan spiritual, kemudian ada upaya untuk pembelokan sejarah, baik itu sejarah NU, baik itu sejarah Indonesia. Itu kan ada. Itu dimulai dari mana? Dari klaim nasab. Sehingga siapa bilang bahwasanya perkara nasab itu bukanlah perkara syariat? Karena itu adalah haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasab yang disambungkan kepada Rasulullah ya, bukan nasab yang disambungkan kepada selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasab yang disambungkan kepada Rasulullah, dan mayoritas yang percaya bahwasanya nasab Balawi itu adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dari warga NU. Dan tentu kalau melihat bagaimana kedatangan awal ya, secara mayoritas Habib-Habib atau klan Balawi ini datang ke Nusantara pada tahun 1850. Kalau ditarik sampai zaman sekarang, sampai tahun sekarang, maka itu jumlahnya adalah 175 tahun. Bayangkan, ketika bangsa Indonesia ini mulai dari tahun 1850 sampai 2025, itu dicekoki terus-menerus bahwasanya Balawi itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu untuk menghantam doktrin tersebut itu tidak cukup dengan setahun 2 tahun. Sehingga ini adalah perkara yang besar sebenarnya. Persoalan bangsa, persoalan negara, persoalan umat Islam. Karena ini menyangkut kenegaraan kita, kebangsaan kita, dan juga menyangkut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dibawa-bawa nama besarnya. Yang mereka itu selalu melegitimasi apapun perbuatan yang mereka lakukan atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bahaya ini. Terus. Sini. Mungkin dulu yang tua-tua masih tahu. Kalau dulu kita itu teman-teman sama PKI. Zaman dulu itu teman-teman sama PKI. Ya. Kemudian juga teman-teman juga sesama Muslim tapi bukan sesama NU. Kalau PKI ya, di masa PKI itu, Dian Aidit siapa gitu? Dian Aidit. Ya Habib dia mah. Masa nggak tahu sih bahwa Dian Aidit itu adalah seorang Habib? Aduh, lanjut. Kalau sekarang sesama NU, teman-teman. Teman-teman, ya. Nun Sewu, Rois Am ini termasuk bagian dari peluru yang nyasar ke sini. Inilah namanya perang netizen. Perang. Jadi apa namanya, Rois Am ya, itu menjadi peluru yang nyasar ke sini, ke PBNU maksudnya, mungkin ya. Kenapa? Ibaratnya masyarakat atau netizen itu seringkali membahas, seringkali membuli lah dalam tanda kutip kepada Rois Am itu. Ya karena beliau itu berkali-kali mengeluarkan statement tentang Balawi. Nah sementara harapan dari masyarakat NU di akar rumput itu adalah agar PBNU itu mengkajinya, bener apa enggak sih? Setidaknya memposisikan diri dengan posisi yang tengah. Atau katakanlah ada memang beberapa pengurus-pengurus di jajaran PBNU itu ada yang jadi pengurus dari kalangan Habib ya, itu ada di jajaran-jajaran NU. Sehingga kalaulah NU itu adalah sebuah nahdlatul ulama, sebuah nahdah, sebuah kebangkitan para ulama, ya harapannya mereka PBNU itu ya harus mengadakan bahasul masail supaya clear di kalangan masyarakat NU di akar rumput ini, mereka bisa jelas, oh sebenarnya Balawi ini menurut NU secara resmi ya membahas bahasul masail, kemudian hasilnya itu bagaimana. Nah itulah yang diharapkan oleh warga NU di akar rumput. Sehingga justru ketika selalu membela, kemudian menganggap ini adalah suatu bukan urusan yang kaitannya dengan syariat atau satu hal yang remeh-temeh. Nah ini justru membangkitkan kemarahan dari masyarakat NU di akar rumput. Sehingga dengan adanya statement-statement yang disampaikan oleh Rois Am misalnya, itu menyulut emosi dari warga NU di akar rumput begitu. Terus ya. Jadi perang dunia ketiga itu sudah terjadi hari ini, terutama orang melalui dunia sosial media. Terus? Kalau perang senjata ya memang mungkin baru-baru saja terjadi. Israel menghantam Iran dulu, kemudian dikirimi rudal dari Iran. Kemarin lusa Israel ngirim bom ke Syria. Ya, mudah-mudahan tidak memancing negara-negara besar seperti Rusia dan China, Amerika untuk perang nuklir. Kalau perang nuklir terjadi, mati semua. Tapi perang digital sudah terjadi. Terus? Jujur bapak-bapak yang saya muliakan, kalau urusan-urusan yang berhubungan jumlah tidak ada yang mengalahkan NU. Ya. Tapi risiko dari keluarga besar itu memang seperti ini. Maka harus ada rumusan yang mungkin bisa kita
simpulkan bagaimana caranya membuat warga NU yang besar ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang bersatu. Itu problem yang harus kita pikirkan. Antara NU dengan politisi-politisi NU tidak bisa bersatu. Antara politisi-politisi NU sendiri, ya, ada NU yang jadi politisi, yang satu di partai A, yang lainnya di partai B, nggak bisa bersatu. Tantangan kita semuanya. Ini tanggung jawab para rois-rois. Karena hakikat pemimpin NU, nahoda sebenarnya itu adalah ruasa-ruasa, yaitu kita sekali. NU ini segalanya sudah punya lah. Mau model apa saja kita punya, mulai yang paling atas sampai paling bawah. NU kita punya. Mulai dari yang namanya menteri kita punya, sampai mungkin mudin di desa-desa, kita punya semuanya. Segala macam kegiatan kultural kita punya. Tapi untuk bersatu masih jadi persoalan. Dan untuk itu kita tidak boleh menyerah. Ada pekerjaan rumah terberat bagi para kiai dan bagi ruasa-ruasa. Bagaimana supaya NU yang besar ini benar-benar besar secara realisasi. Oleh karena itu dibutuhkan satu sistem yang munadzamah, sistem organisasi yang tertib, yang taat asas, yang koheren, yang tidak jalan sendiri-sendiri karena sebuah kepentingan. Saya dulu mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Allah muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara sekalian, itu ya tadi penyampaian yang dilakukan oleh Ki Haji Anwar Iskandar. Jadi Ki Haji Anwar ya luar biasa di dalam menyampaikan statementnya. Salah satunya beliau itu resah ya terkait dengan perilaku netizen di berbagai macam daerah. Terutama ketika kita melihat komentar-komentar yang ada di dalam channel-channelnya PBNU seperti NU Online, lalu kemudian seperti TV NU dan lain sebagainya. Kalau kita lihat video-video pidato daripada PBNU, terutama dari ketumnya PBNU, lalu kemudian Rois Amnya dan lain sebagainya, kalian atau Anda semua scroll, apa kira-kira isi komentarnya? Apakah negatif atau positif? Pasti yang ada di sana bagaimana mereka semua mengkritisi warga Nahdien, warga NU kultural ya. Di sini warga Nahdien kultural ini ya beramai-ramai untuk mengkritik daripada Rais Am maupun ketum PBNU. Ini apa maksudnya, saudara sekalian? Nah, ini tidak lain, tidak lepas dari polemik nasab ini, saudara sekalian. Yang kita harapkan sebagai jalan tengah, yaitu PBNU ini ataupun NU, ya lebih secara spesifiknya PBNU sebagai jalan tengah. Yang kita harapkan dari beliau-beliau ini, saudara sekalian, para romo yai kita, sebagai orang tua kita, cepat mengadakan daripada Batsul Masail. Hadirkan Kiai Haji Umaruddin. Hadirkan daripada Bapak Taufik Asgab dari Robito Alawiyah dengan berbagai macam habibnya, saudara sekalian. Adakan Batsul Masail. Lalu PBNU menjadi wasitnya, ya menghadirkan berbagai macam daripada ahli, saudara sekalian, seperti Dr. Sugeng, lalu kemudian Dr. Manhem, Profesor Manhem Ali, dan lain sebagainya. Ya terserah dari pihak Robito Alawiyah menghadirkan siapa, Batsul Masail. Lalu kemudian nanti diputuskan apa keputusannya, seperti itu. Bukan malah daripada menginjak yang lain dan mengangkat yang lain seperti politik belah bambu, saudara sekalian. Ya ini yang paling gencar-gencarnya ya, statementnya sangat luar biasa, sangat keras terhadap Kiai Haji Umaruddin dan kawan-kawan, yaitu ya tidak ada lain yaitu Rois Amnya. Oleh karena itu ya warga Nahdien akar rumput ya seperti ini, saudara sekalian. Ketika ada pidato-pidato yang seperti ini ya viewernya itu sedikit, saudara sekalian. Dan menarik yang disampaikan oleh Ki Haji Anwar Iskandar, yaitu Rois Am ini bagaikan peluru yang nyasar. Apa maksudnya, saudara sekalian? Ya ini tidak ada lain bagaimana Ki Haji Mabtul Akhyar ya kayaknya seperti yang diterangkan oleh Gus Jazuli tadi, ini banyak sekali yang membulinya itu. Ya meskipun ada yang membuli dengan kata-kata kasar, ada yang
mencaci dengan kata-kata yang luar biasa ya, sopan, dan ada yang sangat kritis sekali, saudara sekalian. Namun di sini yang menjadi pertanyaannya, saudara sekalian, apakah Ki Haji Miftul Akhyar lalu kemudian Gus Yahya ini mendengar daripada rintihan dari warga Nahdliyin akar rumput, saudara sekalian, atau PBNU kulturalnya, atau warga NU kultural? Apakah mendengar dari hal ini? Nah, kalau kita lihat dari penyampaian daripada Ki Haji Anwar Iskandar ini ya, meskipun beliau sempat mengatakan yang apa ya, kurang setuju ya, dari hal remeh-temeh yang bukan syariat diperbesar-besarkan oleh warga Nahdliyin. Ya, kalau kita lihat ini tidak ada lain maksudnya yaitu polemik nasab ini. Ya perlu kita simak bagaimana para Habib ini mengatasnamakan Rasulullah dengan apa yang mereka lakukan. Seperti solawat, seperti apa. Ini atas nama Rasul untuk Nabi. Nah ini perlu kita apa ya, kritisi apakah benar ini keturunan Nabi mengatasnamakan ini untuk meraih keuntungan mereka sendiri, saudara sekalian. Nah ini yang mungkin belum dilihat oleh PBNU ya. PBNU hanya melihat Rizik Syihab, ceramah Bahar bin Smith, lalu kemudian Habib-Habib yang lain. Tapi belum melihat video-video Habib yang merugikan daripada warga Nahdliyin itu, saudara sekalian. Oleh karena itu seperti yang tadi, PBNU menjadi titik daripada kekesalan warga Nahdliyin kalau seperti ini, saudara sekalian. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.